Hemelse Vader, dank u voor deze morgen, Heer, voor ons samen zijn. Terima kasih pagi ini kami bisa berkumpul bersama. Het is altijd vol van vreugde als we samen met u mogen zijn, Heer. Lalu dengan sukacita bila kami berkumpul bersama-sama untuk menyembah-Mu, Tuhan. We danken u voor deze mooie morgen, voor vandaag, Heer. Kami bersyukur untuk pagi yang indah ini pada hari ini. U hebt ons weer een mooie dag gegeven om ervan te genieten. Engkau memberikan satu hari lagi yang indah untuk kami bisa menikmatinya. Het is genade, Heer, om te kunnen genieten, elke dag opnieuw, samen met u. Sungguh adalah sebuah anugerah yang indah untuk bisa setiap hari baru menikmati hari bersama dengan Engkau. We leven van genade tot genade, Heer. Kami hidup dari satu anugerah kepada anugerah yang lainnya berikut. Van geloof tot geloof. Dari iman kepada iman. Van de ene heerlijkheid tot de andere heerlijkheid. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang berikutnya. Het is allemaal dankzij u, Heer Jezus Christus. Semuanya ini karena kasih karunia-Mu, Tuhan Yesus. U hebt de weg geopend voor ons om binnen te gaan in de groene weiden. Engkau Tuhan Yesus yang membuka jalan-jalan buat kami untuk bisa hidup. In de groene weiden. Di padang rumput yang hijau. Dank u, Vader God, voor ons samen zijn, ook vandaag, deze morgen. Terima kasih Bapa bahwa Engkau ada bersama kami pada pagi hari ini. Uw zegen over ons. Engkau memberkati kami semuanya. Uw salving over ons allen. Pengurapan-Mu ada mengurapi kami semuanya. Dat u zich zou openbaren ook deze morgen, Heer, aan elke aanwezige of degene die dat beluistert, Heer. Engkau juga memberikan pewahyuan-pewahyuan baru kepada kami setiap hari. In Jezus' machtige naam, gewassen door zijn bloed, door uw bloed, we zijn gerechtvaardigd, Heer. Dengan kuasa darah Yesus, kami dibasuh oleh darah Yesus dan kami dikuduskan dan dibenarkan. Zo hebben we de vrijmoedigheid om uw troon te naderen. Dan kami memiliki keberanian untuk menghadap hadirat-Mu, menghadap tahta-Mu. In Jezus' machtige naam. Halleluja. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Haleluya. Amin. Ya. Amin. Amin. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan, kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau bersukacita karena kita mau ngerayain hari kelahiran Raja kita. Kita mau bersama-sama bersorak-sorai memuji Tuhan. Joy to the world. Amin. Ya kita sama-sama angkat pujian ini bersama-sama. Joy to the world, the Lord is come. Let us sing.
95 ayat 1 sampai 6. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya lah laut, dialah yang menjadikannya dan darat. Tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Marilah kita masuk ke hadirat Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kita berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Oh, come let us adore Him. Oh, come. Oh, come let us adore. Oh, come let us adore.
the things you have done for me, things so undeserved, yet you gave to prove your love for me, and the voices of millions angels could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be, I owe it all to thee. To God be the glory. To God be the His blood, He has saved me. With His blood, He has raised me. To pengorbanan-Mu. Kau datang ke dunia untuk menyelamatkan kami, Tuhan. Dank u, Heer, voor uw offer dat u naar de wereld bent gekomen om ons te redden. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan. Ja, Heer, we zijn zo blij.
Karena kami memiliki Allah yang penuh kasih. Want we zijn het bezit van de Heer die ons Ja. zo lief heeft. Yang mau datang ke dunia, Die ook naar de wereld wil komen. menderita, hanya untuk menebus dosa kita dan membayar kita. Terima Die kasih Tuhan. onze zonden ook wilt vergeven en ons wilt vrijzetten. Dank u, Thank you Heer. Jesus, thank you Jesus. To God be the glory. Aan de Heer alle glorie. Amin. Amen. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Lisa and Family. Like the children, we would dream of Christmas morning and all the gifts and toys we knew we'd find. But we never realized the baby born one blessed night gave us the greatest gift of our life. We are the reason that He gave His life. We are the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. As the years went by, we learned more about kings, the giving of ourselves and what that means on a dark and cloudy hill. And I'm crying in the rain. Because of love, because of love. We are the reason that He gave His life. We are the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, membawa keselamatan untuk manusia. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. I finally found the reason for living. It's in giving every part of my heart to Him. In all that I do, every word that I say, I'll be giving my all just for Him. For Him, We are the reason that He gave His life. We are the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show
Ya, kamu ngomong. Halo. Terima kasih, terima kasih. Bagus sih. We gaan nu het woord geven aan Pastor Ho en papa. Haleluya. God is goed. Tuhan Yesus itu baik. Luar biasa baik. Hij is supergoed. Ayo, we gaan zeggen samen, ja. God is good God is good Itu baik. all the time. All the all time. the time. All the time. Dat we vandaag nog kerst mogen vieren, dat is zijn goedheid en zijn genade. Bahwa kita pada hari ini masih bisa merayakan perayaan Natal, itu semua adalah anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan. Ondanks de corona die daar buiten bezig is, we zijn veilig in Gods goede. Meskipun corona ada di mana-mana, tetapi kita aman di dalam tangan Tuhan. In God zijn we altijd veilig en goed. Di dalam Tuhan kita senantiasa aman dan baik keadaannya. Ik denk dat we meer en meer moeten beseffen dit. Kita perlu semakin lagi menyadari hal ini. We vieren kerst vandaag. Kita merayakan Natal hari ini. Jezus is natuurlijk niet geboren op 24 december. Ya, tentu saja bahwa Tuhan Yesus itu tidak lahir pada tanggal 24 Desember ya. Hij was ergens geboren in de zomer, denk ik. Want de geiten, de schapen waren buiten en op het veld. Menurut saya Tuhan Yesus lahir di musim panas karena domba-domba, kambing-kambing semua ada di ladang di luar. Dus de datum is niet belangrijk, maar de betekenis is zeer, zeer belangrijk. Ya, tetapi tanggal itu kurang penting, tidak terlalu penting. Tetapi momennya itulah yang sangat penting. Daarom zeg ik nog een keer, kerst is voor mij elke dag. Makanya saya mau bilang bahwa Natal itu kita bisa alami setiap hari. We lezen uit Jesaja 9, Kita akan baca dari Yesaya 9 vanaf vers 1. dari ayat yang pertama. Kok zo klein, ja? Kan deze tekst groter gemaakt worden? Want ik kan dat niet lezen, zo klein. Oké, dat is al beter. Het is weer klein. Komt het? Wacht, momentje. Ik ga Nederlandse Bijbel misschien gaan halen. Momentje. Halleluja. Dus Jesaja 9, vers 1.
Het volk dat in de donkerheid wandelt, ziet een groot licht. Over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht. Tolong terjemahin. Yesaya 9 ayat yang pertama. Mereka yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Vers 5. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem wonderbare raadsman, sterke, eeuwige vader, vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn. En eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk. Doordat hij het sticht, grondvest met recht en gerechtigheid. Van nu aan tot in de eeuwigheid. De ijver van de Heer der Heerscharen zal dit doen. Ayat yang kedua, 5 sorry. tot 6. Ayat yang kelima dan keenam. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amen. Kers is licht van de wereld. Natal itu adalah terang untuk dunia ini. Kers is het vieren van de geboorte van onze Verlosser. Natal adalah peringatan kelahiran dari Juru Selamat kita. Een verlosser van de mensen, een verlosser van onze zonden. Pembebas dari seluruh manusia, pembebas dari semua dosa-dosa kita. Dus kerstvieren is veel dieper dan gewoon cadeautjes hebben of feesten te organiseren. Jadi Natal itu lebih dalam maknanya daripada sekedar menerima atau memberikan kado, berpesta, dan seperti yang biasa kita lakukan sampai saat ini. Toen Jezus op aarde gekomen was, geboren was, was er licht van God op aarde gekomen. Jadi ketika Yesus lahir di dunia ini, saat itu sebenarnya terang dari Tuhan, dari Allah Bapa di surga itu turun ke dalam dunia ini. Vele mensen hebben dit ervaren en gezien. Ada banyak orang-orang yang melihat, mengalami peristiwa ini. Zelfs de wijzen van ver weg van het oosten kwamen bij Jezus om offers te brengen en cadeautjes. Bahkan orang-orang pandai yang dari timur, mereka pun datang untuk mencari dan melihat Yesus, membawa pemberian-pemberian untuk Yesus. Het licht van de Heer Jezus is zo helder en zo krachtig. Terang yang memancar dari Tuhan itu sangat kuat, sangat bersinar, sangat terang. Waarom moet de Verlosser hier komen op aarde? Lalu mengapa sebenarnya pembebas itu harus datang ke dunia ini? Als een Verlosser moet komen, dat wil zeggen dat er iets die gebonden is. Kalau pembebas itu harus datang, artinya sudah ada ikatan, telah terjadi adanya ikatan. Wij lezen uit Romeinen 3, vers 22. Coba kita baca di Roma 3 ayat 23.
Want allen, elke persoon, hebben gezondigd en derven de heerlijkheid God. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. We moeten beseffen, sinds de zondeval van Adam en Eva is iedereen een zondaar. Kita perlu menyadari bahwa ketika Adam dan Hawa itu jatuh dari dalam dosa, maka seluruh dunia ini, kita ini juga telah kena dosa, telah berbuat dosa. Vandaar dat het zo belangrijk is dat een verlosser ons komt verlossen. Itu sebabnya sangat penting, perlu sekali bahwa pembebas, penyelamat ini datang untuk menyelamatkan kita. Dus als we feest gaan vieren of cadeautjes gaan uitdelen, moeten we beseffen dat er een verlossing is. We zijn verlost van de zonde, van de doodstraf. Jadi kalau kita mengadakan pesta, lalu memberikan kado, kita perlu menyadari bahwa semua ini kita lakukan sebenarnya karena kita ini sudah dibebaskan dari dosa. Kita ini sudah diselamatkan. Daarom is er vreugde, omdat we bevrijd zijn, verlost zijn. Itu sebabnya ada sukacita, karena kita sudah dibebaskan, karena kita sudah dimerdekakan. Want de zonde veroorzaakt een doodspenalty. Karena dosa itu menyebabkan hukuman kematian. Vers 24. En wij worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Hem, Christus, heeft God voorgesteld als zoenmiddel, verzoeningsmiddel, door het geloof in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen. Daar hij de zonden die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden. Om zijn rechtvaardigheid te tonen in de tegenwoordige tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is, ook als hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof in Jezus is. 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Halleluja, we moeten inderdaad in Jezus geloven om gerechtvaardigd te worden. Haleluya. Iya, memang kita ini harus percaya kepada Yesus supaya kita dibebaskan dari semua dosa-dosa kita. De genade, Heer Jezus, de verlossing is reeds gekomen op aarde. Oleh anugerah Tuhan, Tuhan Yesus datang untuk membebaskan, untuk mengampuni, menghapuskan semua dosa yang ada di dunia ini. Zijn bloed was gevloeid geweest om ons te reinigen van alle zonden. Darah Yesus itu telah mengalir untuk membasuh kita, menyucikan kita dari semua dosa-dosa kita. Het is door zijn genade, het is gratis. We moeten gewoon ontvangen. Ini adalah oleh kebaikan Tuhan, oleh kemurahan Tuhan. Dan kita menerimanya dengan cuma-cuma. Niet door onze werken, maar gewoon doordat wij in hem geloven. Bukan karena usaha-usaha kita, tetapi murni karena kita percaya pada Tuhan Yesus. Daarom moeten we beseffen, we worden niet gerechtvaardigd doordat wij probeert goed te leven of goede werken te doen. Kita harus mengetahui, menyadari bahwa kita ini bukan dibenarkan karena kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik atau berbuat benar. Bukan karena itu kita dibenarkan.
Maar omdat we in Christus geloven, door zijn genade, door zijn bloed, zijn wij verlost. Tetapi justru karena darah Yesus, karena anugerah Tuhan, semua oleh darah Yesus kita dibebaskan, disucikan dari semua dosa-dosa kita. We zijn rechtvaardig geworden. Kita ini dibenarkan. Jadi kita ini benar karena dibenarkan. En dit is nu belangrijk. Als we gerechtvaardigd zijn, als we een rechtvaardige zijn door Jezus Christus, Dan ini yang penting, kalau kita ini dibenarkan oleh Tuhan Yesus, dan zijn wij een rechtvaardige. maka kita ini adalah orang-orang yang benar. En iedereen is gelijk. Er is geen aanzien des persoon. Dan semua orang itu sama, nggak peduli siapapun itu. Dus we kunnen niet zeggen, Mr. A is rechtvaardiger dan Mr. B. Nah, kita juga nggak bisa bilang bahwa Mr. A itu lebih benar daripada Mr. B. Of Annie is rechtvaardiger dan Jennifer. Atau Ani lebih benar, lebih baik daripada Jennifer. Als we eenmaal gereinigd zijn door het bloed van Jezus, zijn wij even rechtvaardig voor de Heer. Sekali kita disucikan oleh darah Yesus, maka kita ini semua adalah orang-orang yang benar. Want de Bijbel zegt ook niet, wij groeien van de ene rechtvaardigheid naar de andere rechtvaardigheid. Wong di Alkitab juga nggak ditulis bahwa kita ini bertumbuh dari satu pembenaran kepada pembenaran yang lain. Eenmaal gerechtvaardigd, zijn wij gerechtvaardigd. Satu kali kita dibenarkan, untuk selamanya kita dibenarkan. Kita ini benar. Maar de Bijbel zegt wel, wij moeten groeien van geloof tot geloof. Tetapi Alkitab menuliskan bahwa kita harus bertumbuh dari iman kepada iman. Van heerlijkheid tot de andere heerlijkheid. Dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang berikutnya. Dus geloof groeit inderdaad als wij dicht bij God wandelen. Jadi iman percaya itu akan bertumbuh kalau kita mendekat dengan kita berjalan dalam kedekatan kita dengan Tuhan. Dus als wij gepassioneerd zijn voor God, Punya hati, punya semangat, punya passie untuk Tuhan. als we onze hart nog meer zo open doen voor God, Kalau hati kita terbuka lebih lagi untuk Tuhan, als we nog meer goede werken zo doen, kalau kita mau berjuang, berusaha lebih baik lagi, als we Hem gehoorzamen, dan kalau kita taat pada Tuhan, als we nog meer zouden bidden, kalau kita lebih tekun lagi berdoa, als we in het woord zo lezen, kalau kita rajin membaca firman Tuhan, dit heeft veel voordelen voor ons persoonlijk. ini akan lebih berguna, menguntungkan untuk pribadi kita. Maar dit zal onze rechtvaardigheid niet doen toenemen. Tetapi hal ini tidak akan mempengaruhi kebenaran yang kita sudah terima dari Tuhan. Dus we kunnen niet zeggen, als we zien dat die persoon, die bidt 5 uren in een dag, die leest zoveel in het woord, dat die rechtvaardiger is dan ik, die weinig lezen of die weinig bidden. Nah, kita tidak bisa bilang kalau orang itu berdoa lebih dari 5 jam sehari, lebih banyak baca Alkitab, dia lebih benar daripada aku yang bacanya cuma sedikit, berdoa juga jarang-jarang. Dit heeft niks te maken met rechtvaardigheid. Itu nggak ada urusannya, nggak ada hubungannya dengan pembenaran dari Tuhan ini. Maar het is goed als je veel bidt, als je veel in het woord leest, dat is voor je eigen voordeel. Tapi kalau kita rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, itu adalah hal-hal yang menguntungkan kita sendiri secara pribadi. Dan ga je God beter leren kennen. Dan dengan itu kita akan mengenal Tuhan lebih baik lagi.
Dan ken je de belofte van God beter. Dan kita bisa menerima janji Tuhan lebih baik lagi, mengenal janji-janji Tuhan lebih baik lagi. Dan ga je de zegen van God meer en meer ervaren. Dan kita mengalami Tuhan lebih-lebih lagi. En dus je geloof zal ook van dag tot dag groeien. Nah, dengan itu semua, maka iman kepercayaan kita dari hari ke hari akan semakin bertumbuh kuat. Dus zal je ook sterker zijn in God, in zijn woord. Dan kita akan lebih kuat di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan. Dan zal je ook meer overwinningen ervaren in je dagelijks leven. Maka kita pun akan mengalami kemenangan demi kemenangan lebih-lebih lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Zal je de vrede en de vreugde van God nog meer ervaren elke dag. Dan kepuasan, sukacita yang dari Tuhan itu kita akan alami dari hari ke hari. Zal je de zegen, de voorspoed en succes van God nog meer kunnen ervaren in je leven. Berkat Tuhan, pemenuhan dari Tuhan, kecukupan, kelimpahan, semua itu kita akan mengalami, menerima dalam kehidupan kita setiap hari lebih-lebih lagi. Dus nogmaals, al deze dingen zal je rechtvaardigheid in de ogen van God niet doen toenemen. Sekali lagi saya tandaskan bahwa hal-hal ini tidak mempengaruhi pembenaran yang sudah kita terima di mata Tuhan. Want rechtvaardigheid heeft alleen te maken met je geloof in Jezus Christus en door zijn bloed zijn we gewassen. Sebab pembenaran yang kita terima ini adalah datang dari darah Yesus yang menyucikan kita dan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Johannes 10 vers 9. Yohanes 10 ayat 9. Ik ben de deur, zegt Jezus. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden, gered worden, en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Zie je wat kerst betekent? Jezus die de deur is gekomen hier op aarde. Di sini tertulis bahwa Yesus itu adalah pintu Is gekomen op aarde. yang ada di dunia ini. Dus moeten we doorheen een deur binnengaan. Jadi kita harus masuk lewat pintu ini. Hoe kunnen we door een deur binnengaan? Lalu bagaimana kita bisa masuk melalui pintu ini? Dus door tot Jezus te komen. Ya, lewat Tuhan Yesus kita datang. Melalui Yesus. We aanvaarden hem in ons leven. Kita menerima Yesus di dalam hidup kita. En zijn belofte is, je zal behouden worden. Janji Tuhan itu akan menjaga, memegang kita. Behouden worden. Engkau akan diselamatkan, mungkin bahasa Indonesianya ya. Melalui janji Tuhan Yesus ini kita akan diselamatkan. Behouden in het Grieks komt uit het woord zo. Kata diselamatkan behouden ini dari bahasa Yunani dari kata sozo. Zo heeft een zeer ruime betekenis. Nog een keer om apa? Zo, dit woord heeft een zeer ruime betekenis. Oh, kata Yunani sozo ini memiliki arti yang luas. Zo wordt geschreven Z-O-Z-O, ja? Zozo. Z-O-Z-O, ja. Zozo. Onder andere de betekenis is licht, verlossing. Antara lain arti kata zozo dalam bahasa Yunani ini adalah terang, pembebasan.
Verlos uit de duisternis, verlos uit de zonde. Dibebaskan dari kegelapan, dibebaskan dari dosa. Sozo betekent ook leven, leven van God. Zozo ini juga berarti kehidupan, kehidupan yang dari Tuhan. Leven in overvloed en succes. Kehidupan yang penuh dengan kelimpahan dan kesuksesan, keberhasilan. Betekent ook voorspoedig zijn. Berarti juga sempurna, sempurna. Dus als wij kaarten zo sturen, dan schrijven we regelmatig voorspoed en succes. Iya, Dat- kalau kita nulis surat kan kita selalu biasanya nulisnya voorspoedig dan sukses. Dit is de betekenis van Sozo. Ini adalah arti dari kata zozo itu tadi. Sozo is ook vrede en vreugde. Zozo ini juga berarti damai sejahtera dan sukacita. Dus het is compleet. Hè? Jadi artinya itu komplit sekali ya. Als we nu de vers 10 zo lezen, Kalau kita baca ayat yang ke-10, Johannes 10 vers 10. De dief komt niet dan om te stelen, te slachten en te verdelgen, maar ik, Jezus, ben gekomen opdat gij leven hebben en overvloed. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Zo, dus Jezus is gekomen om ons leven, een mooie leven te geven in overvloed. Jadi Tuhan itu memberikan kehidupan yang indah dalam kelimpahan. Daarom is het zo belangrijk dat we dichter tot God zouden komen. Makanya sangat penting sekali bahwa kita terus lebih dekat lagi pada Tuhan. Dus al die dingen die je zou doen, bidden, lezen in het woord, goede werken enzovoort, is om dichter tot God te komen. Jadi hal-hal yang kita lakukan dengan membaca Alkitab lebih lagi, melakukan hal-hal yang baik dan sejenisnya itu untuk membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Eigenlijk door de komst van Jezus op aarde, de hemel is op aarde gekomen. Nah, pada akhirnya adalah dengan kehadiran Yesus, turunnya Yesus ke dunia ini, sebenarnya adalah bahwa surga itu turun ke dunia. Dat wil zeggen, hemel op aarde. Kita bisa bilang surga di bumi. Koninkrijk van God op aarde. Kerajaan Allah ada di bumi. En de hemel is alles wat we nodig hebben. Dan surga itu adalah segala sesuatu yang kita perlukan ini. In een koninkrijk van God zit alles in wat we nodig hebben. Di dalam kerajaan Allah terdapat segala sesuatu yang kita perlukan. Semuanya. Dus we moeten niet snel naar de hemel gaan, maar we moeten hier zo lang mogelijk blijven op aarde. Jadi jangan kita ini cepat-cepat pengen pulang ke surga, tapi tinggallah dulu di dunia ini. Als de situatie moeilijk wordt of zijn er veel problemen, dan soms zeggen de mensen, ja, ik wil hier weg, ik wil naar de hemel gaan. Dat is geen juiste houding. Banyak orang kalau mengalami masalah dalam keadaan yang sulit, kehidupannya susah, mereka akan berkata, aku sudah nggak mau di sini lagi, aku mau cepat-cepat pergi dan pulang ke surga saja. God heeft al met zoveel moeite de hemel op aarde gebracht. Tuhan itu sudah dengan susah payah, dengan susah payah berusaha menurunkan, membawa surga itu supaya turun ke bumi, supaya ada di dunia ini. Hij heeft zelf zijn leven moeten geven, opdat de hemel op aarde kunnen komen. Bahkan dia harus memberikan hidupnya, nyawanya, supaya tercapai keinginan Tuhan bahwa surga itu ada di bumi ini, di muka bumi ini. Dus lieve mensen,
Jezus Christus is de oplossing voor alles. Jadi saudara-saudaraku yang saya kasihi, Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya jalan keluar. Daarom zeg ik persoonlijk, Kers is elke dag voor mij. Itu sebabnya secara pribadi saya mau katakan bahwa Natal itu kita perlu mengalami setiap hari. Het is niet alleen eens per jaar in december, Jadi nggak cukup cuma satu kali setahun di bulan Desember. het zou erg zijn als je alleen vrede en vreugde van God eens per jaar zou ervaren. Aduh, sungguh sangat menyedihkan kalau kita cuma mengalami sukacita dan damai sejahtera hanya sekali setahun. God heeft al zoveel moeite gedaan om dit te geven, opdat we elke dag de vrede en de vreugde van God mogen ervaren. Tuhan itu sudah berusaha dengan segala upaya supaya manusia itu mengalami sukacita dan damai sejahtera setiap hari. Zo betekent ook gezondheid en genezing. Dan kata zozo ini juga berarti kesehatan dan kesembuhan. Dus onze gezondheid komt ook van de hemel. Jadi kesehatan kita ini datang dari surga. Daarom kunnen we eigenlijk niet stoppen om Hem steeds te danken en te prijzen. Maka jangan berhenti-henti untuk kita ini senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan dan memuji Tuhan. Want Hij is alle lof en eer waardig. Karena Tuhan layak menerima semua hormat, pujian, dan penyembahan kita. We zijn Hem zo dankbaar voor alles. Kita ini sungguh-sungguh perlu sangat bersyukur kepada Tuhan untuk segala hal. Vader God, dank u voor deze genade en de liefde die u aan ons getoond hebt. Tuhan, Bapa kami di surga, sungguh kami mengucap syukur untuk semua anugerah-Mu, untuk semua cinta-Mu yang Tuhan berikan kepada kami manusia di muka bumi ini. U hebt ons gerechtvaardigd door uw bloed, Heer Jezus. Engkau sudah membenarkan kami dengan darah-Mu, Tuhan Yesus. We zijn de rechtvaardigen van de Allerhoogste God. Kami sudah dibenarkan dari segala dosa dan kesalahan kami oleh kemurahan Tuhan. Leer ons, Heer, om u steeds verder te volgen. Ajar kami Tuhan untuk kami terus hidup dan mengikuti Engkau. Om te leven in uw aanwezigheid. Untuk hidup dalam kehadiran Tuhan. En te beseffen wie we zijn in u, Heer. Dan bawa kami untuk terus menyadari bahwa hidup kami ada di dalam Engkau, Tuhan. Want in Christus Jezus zijn wij zo gezegend. Sebab di dalam Tuhan Yesus Kristus dan oleh karena Tuhan Yesus Kristus kami ini sungguh sangat diberkati. In Jezus' machtige naam. Halleluja. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sangat berkuasa. Haleluya. Amin. Terima kasih Om Ho untuk firman-Nya. Kembali Tuhan berkati, kembali ke Michael sekarang. Sama Maen. Papa yang pimpin candlelight service kita. Oh, Nanti kita sambil angkat pujian Oh Holy Night. oke. Mari kita nyalain, laten we de candle aandoen. Terus We willen vieren deze morgen het licht van de wereld. Kita akan memperingati pada pagi hari ini terang cahaya yang ada di muka bumi ini. Het licht van Christus. Terang dari Tuhan Yesus Kristus.
die de harten van de mensen verlichten. yang hati dari setiap manusia di muka bumi ini diterangi oleh Tuhan. Het is ons gebeden, Heer, dat nog vele mensen verlicht zullen zijn door u. Doa kami Tuhan bahwa semakin banyak orang-orang yang diterangi oleh Engkau sendiri. Dat harten zullen opengaan Semua hati-hati akan terbuka. en dat ze verzacht zullen worden voor uw aanwezigheid. Dan mereka boleh dilembutkan untuk kehadiran-Mu. Zodat zoals uw wens is, Heer, dat de aarde vol zal zijn van uw heerlijkheid. Seperti kerinduan-Mu sendiri Tuhan, bahwa seluruh muka bumi ini penuh dengan urapan Tuhan. Halleluja. Kita angkat pujiannya bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami merayakan kehadiran-Mu. Hidup kami penuh berlimpah karena Engkau datang Tuhan. Holy night.
Nah, sekarang kita mau dengerin nih kesaksian pujian dari yang udah siap itu pakai baju merah di sana. Coba bentar spotlightnya. Nah, halo. Yeay, dipersilakan. Oke, klaar? Yeah. En 2, 3. First day of Christmas, my true love said to me, a partridge in the pear tree. On the second day of Christmas, my true love said to me, two turtle doves and a partridge in the pear tree. On the third day of Christmas, my true love said to me, three French hens, two turtle doves, and a partridge in the pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love sent to me four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in the pear tree. On the fifth day of Christmas, my true love sent to me five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in the pear tree. On the sixth day of Christmas, my true love sent to me six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in the pear tree. On the seventh day of Christmas, my true love sent to me seven swans are swimming, six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in the pear tree. On the eighth day of Christmas, my true love sent to me eight maids a milking, seven swans a swimming, six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in the pear tree. On the ninth day of Christmas, my true love said to me, nine ladies dancing, eight maids a milking, seven swans a swimming, six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in the pear tree. On the 10th day of Christmas, my true love said to me, 10 lights are leaping, 9 ladies dancing, 8 maids a milking, 7 swans a swimming, 6 geese a-laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in the pear tree. On the 11th day of Christmas, my true love said to me, 11 pipers piping, 10 lords are leaping, 9 ladies dancing, 8 maids a milking, 7 swans a swimming, 6 geese a-laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in the pear tree. On the 12th day of Christmas, my true love said to me, 12 drummers drumming, 10 pipers piping, 10 lords a leaping, 9 ladies dancing, 8 maids a milking, 7 swans a swimming, 6 geese a-laying, 5 golden rings, 4
mooie lied. Dankjewel, Ariska, Lieselot. Heel Goed mooi. gedaan. Goed gedaan. Mooi ja. hoor, mooi hoor. Ja, mooi. Ya, udah sih, kita tinggal. Haleluya. Sekarang Udah. buka nasi. Iya, mungkin Papa doa berkat dulu kali ya buat kita. Doa tutup berkat. Oké. Iya. Vader in de hemel, dank u voor uw zegen over ons allen. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk berkat-Mu untuk kami semuanya. Dank u dat we steeds meer van u mogen ervaren in de toekomende tijd. Terima kasih Tuhan bahwa kami bisa menikmati, mengalami Engkau lebih-lebih lagi di hari-hari kami, di masa-masa yang akan datang. Dat we steeds beschermd zijn tegen deze corona en alle onheil. Dan kami akan Engkau lindungi dari semua keadaan dari corona yang ada di sekitar kami ini. Dank u dat we gezond mogen blijven. Terima kasih bahwa kami tetap dalam keadaan yang sehat. Dat uw licht, Heer, steeds sterker wordt in ons. Dan bahwa terang-Mu itu semakin kuat memancar dari dalam hidup kami. We zijn zo gezegend dat we tot zegen mogen zijn voor vele anderen. Kami sungguh sangat diberkati Tuhan bahwa kami bisa menjadi berkat juga untuk orang lain. In Jezus' machtige naam. Halleluja. Amen. Amin. Amin. Yeay.